3, 2, 1, action. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Programmer Tersesat. Dan kali ini kita akan belajar select dan join. Nah, sebelum itu, kita coba lihat yang satu ini. Wait. Nah, coba sekarang teman-teman buka URL berikut ini, https://www.programmist.com/sql/online-compiler. Oke. Nah, di sini saya sudah buka. Nah, coba kita hapus semuanya. Sip. Nah, di sini eh, kita bisa lihat ada available tables atau tabel yang tersedia, yaitu ada customers, ada orders, ada shipping, seperti itu. Nah, sebelum bahas ini semua, teman-teman harus tahu nih, tables ini apa sih, gitu ya. Nah, kita pakai analogi. Misalnya, coba bayangkan sebuah perpustakaan ya. Nah, di perpustakaan ada rak buku yang tersusun rapi. Misalnya kalau di perpustakaan per baris kan, disusunnya seperti itu. Nah, setiap buku di perpustakaan pasti memiliki informasi penting, seperti judul, pengarang, dan tahun terbit. Oke, nah coba kita lihat uh, tabel ya, tadi ke URL yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita ibaratkan tabel-tabel ini adalah rak bukunya gitu. Dan nah, lanjut dari analogi di atas. Nah, setiap buku adalah seperti satu baris dalam tabel gitu. Nah, ini tadi yang disusun dalam baris ini seperti bagian dari rak buku, dan bagian dari kolom-kolomnya ada informasi-informasi tertentunya seperti itu. Nah, informasi-informasinya tadi kan analoginya kayak tahun terbit, nama pengarang. Nah, di sini ada customer ID, first name, last name. Kemudian, nah, tabel membantu kita menemukan dan mengelompokkan informasi dengan mudah berdasarkan jenis-jenis data yang sudah ditentukan. Nah, fungsi tabel ini yang tadi dijelaskan, jadi kita bisa tahu, oh ternyata ini berisi data-data customers, ada orders, ada shipping, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, apa aja sih isinya? Nah, isinya kita bedah satu-satu teman-teman. Ada field atau atribut. Nah, informasi-informasi tertentu yang tadi dijelaskan, ini sebenarnya adalah field atau atribut. Jadi sama aja kalau misalnya saya bilang nanti, oh ini field, ini atribut, itu sama aja pengertiannya seperti itu. Ya, nah kalau misalnya agak mudahnya ini labelnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada tipe data. Nah, di bagian ini, bagian kirinya, nih, dalam table, kan beda-beda, ada angka, ada angka. Nah, sebenarnya ini sebenarnya bisa didefinisikan dalam tipe datanya gitu. Nah, customer ID, label ini atau field ini, tipe datanya in. Kalau kalian ketemu in, ini artinya angka ya. Jadi angka yang positif dari 0 sampai, saya lupa limitasi integernya sampai berapa, nanti teman-teman cek, tapi nggak boleh negatif seperti itu. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya. Nah, itu harus angka pokoknya gitu. Kemudian, nah, bagian yang John do ini adalah varchar. Jadi kalau kalian ketemu kayak nama-nama, ini kita namakan varchar. Abaikan dulu angkanya, kita fokus ini tipenya varchar. Nah, jadi misalnya nanti kalian mau namain apa, nah keyword ini, nah ini kan udah jatuhnya karakter gitu ya. Kita pasti definisikan dalam bentuk varchar seperti itu gitu ya. Kemudian, nah kita lihat lagi nih,
tipe, last name, varchar ya, sama ya. 100 ini kalau bisa dipermudah sih kayak daya tampungnya berapa banyak karakternya. Mudahnya begitu ya. Nanti kalian bisa cari sendiri maksudnya apa gitu. Nah, sisanya kayak age atau kayak age masih sama ya. Kan angka integer, kalau country varchar gitu. Begitu kira-kira secara simpel pengertiannya teman-teman. Lanjut. Nah, terus ada istilahnya namanya primary key dan foreign key. Bisa kita lihat definisinya. Primary key itu merupakan kolom yang nilainya unik untuk setiap baris di dalam table. Sehingga tiap data dapat diidentifikasi secara khusus. Oke. Nah, jadi begini. Setiap data harus mempunyai unique number gitu. Ibarat rumah ada nomornya lah. Pasti kan nomor rumah beda-beda kan dalam satu komplek. Nah ini gunanya primary key gitu. Dan dipastikan secara primary key ini angka, kalau nggak salah ya, dipastikan harus angka dan tidak boleh kosong. Kalau istilah dari si table-table ini tidak boleh null, not null. Begitu. Not null ini artinya nggak boleh kosong ya. Harus ada datanya gitu, teman-teman. Ini primary key nih, sebagai petunjuknya. Oh, ternyata value John mempunyai unique number atau primary key dengan nomor 1 gitu. Oke, udah kan ya. Kemudian ada ada namanya foreign key, merupakan kolom di satu table yang merujuk pada primary key di table lain. Oke, contohnya apa? Contohnya di table orders. Nah, ternyata nih data-data orders ini, nah lihat ya, di orders kan juga ada nomor uniknya untuk menyatakan, oh keyboard ini nomor uniknya ada 1 gitu, nomor 1. Ternyata nih di belakangnya tiba-tiba ada field atau atribut customer ID yang dimana ini berhubungan dengan table customer ID. Nah, kalau jika ada berhubungan begini, mereferensi atau merujuk ke table yang didefinisikan, maksudnya ke primary. Nah, ini nih dipastikan foreign key. Foreign key juga harus berbentuk angka. Jadi kita bisa definisikan ke dalam integer. Benar kan? Kalau nggak salah ya. Betul. Integer. Teman-teman jangan bingung ya kalau ketemu int atau integer itu sama. Sama aja maksudnya. Seperti itu. Oke. Intinya datanya number atau angka. Oke. Nah, kemudian lanjut. Nah, sekarang kita udah mengerti tentang table-table yang ada, apa aja isinya, apa aja tipe datanya. Nah, kita akan masuk ke dalam query. Nah, sebenarnya query ini bisa dianggap sebuah pertanyaan atau perintah yang kita ajukan ke komputer atau ke sistem basis data untuk mendapatkan informasi gitu. Misalnya nih, contoh lagi nih ya, teman-teman mau cari buku tentang Doraemon, komik Doraemon, mau tahu dong komik Doraemon keluaran tahun 2000 itu apa aja sih judulnya seperti itu. Nah, sebuah pertanyaan ini itu adalah si query atau perintahnya gitu. Kita mau tahu nih di dalam rak buku ini, dalam suatu perpustakaan ada nggak sih data yang kita inginkan seperti itu. Nah, itu query. Sekarang query yang kita akan pakai adalah contohnya select. Oke. Nah, gunanya select ini adalah menampilkan data
gitu dengan berbagai format yang diinginkan gitu. Kita kan tadi udah tahu nama tabelnya yang ada di programmis ini, di URL ini. Nah, kita coba misalnya seperti ini. Coba kita hapus dulu ya. Select, kita tampilkan. Nah, ada bintang. Bintang artinya kita akan mengambil semua all field atau all attribute. Semua nih. Semua ini kita pengen tampilin. Gitu. Select, kita tampilkan semua field atau atribut from dari table apa. Jangan lupa sebutkan nama tabelnya dan jangan typo. Sekali lagi, jangan typo. Customers. Dah, kita run. Wow, menakjubkan. Bentar ya. Oh, mau ke bawah. Nah, datanya udah keluar semua ya, sesuai dengan apa yang ada di bagian kanan ini. Sama semua kan ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, kita bisa mempersingkat nama customer jadi kayak gini aja. S atau alias. Alias kan. Biar jadi kita nggak tulis customer lagi gitu ya. Kayak gini. Hasilnya sama kah? Ya, masih sama ya teman-teman. Ini cuma nama penyamaran aja seperti itu. Gitu. Nah, kemudian kita udah coba select, kita mau coba ambil salah satu data deh. Misalnya saya cuma mau ngambil customer ID yang nilainya 1, seperti apa gitu. Caranya, caranya, caranya kita pakai kata kunci menggunakan where. Halo, where, where yang di mana? Kalau ada pengkondisian, kita coba pakai where ya. Where titik customer ID, di mana tabel field customer ID sama dengan 1. Bentar ya, saya cek dulu. Oke. Ya, betul ya, dapat ya. Nah, ini cara trik kalau kita mau dapetin data spesifik bisa menggunakan where seperti itu teman-teman. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian saya hapus lagi. Nah, ini kita bisa akalin juga, nggak harus bintang. Misalnya kita mau dapetin data customer ID aja gitu. Kita bisa akalin kayak gini. Coba dihapus dulu. Biar saya tidak bingung. Customer ID, kita run. Nah, yang keluar akan seperti ini. Customer ID-nya aja gitu. Aman ya guys ya. Masih aman ya. Lihat, cuma data customer ID-nya aja ya. Oke. Kalau misalnya mau nambahin lagi, saya mau customer ID beserta country-nya gitu ya. Kita bisa tambahin aja di koma, pasti country. Ya, kita coba lihat. Nah, muncul nih customer ID ya dan country. Oke, gitu kira teman-teman ya. Nah, kita udah belajar bagaimana menampilkan datanya, baik yang banyak maupun yang spesifik seperti itu. Nah, sekarang kita coba melakukan join antara table satu dengan table lainnya. Nah, kita lihat di sini antara customers dan orders table ini kan ada keterkaitan nih. Si orders punya customer ID yang terhubung ke dalam si customer ID seperti itu ya. Oke, nah sekarang
cara nyambungin datanya gimana sih gitu. Oke, nah kita coba select dulu orders ya. Select bintang from orders. Kita coba dulu kalau misalnya error atau typo, apa sih yang terjadi? Nah, nggak ketemu nih. Makanya saya ingatkan teman-teman harus tidak boleh typo ya. Orders run. Oke, nah keluar semua sama dengan yang di kanan ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba join nih. Joinnya gimana nih? Caranya, nah kita ada contoh seperti ini. Nah, kita udah select sampai sini tadi. Tadi kan contohnya order ya. Kita join dengan table yang kita ingin sambungkan. Jangan lupa pasangannya ada join, ada on. Gitu. Nah, kita coba. Kita join. Coba-coba. Kita aliaskan dulu ya. S O. Kita join. Customer SC. Gitu. On. Nah, on ini kita cari yang sama ini apa sih? Yang samanya yang dihubungkannya seperti itu. Yang dihubungkannya customer ID orders dengan customers ya. Maka dari itu O titik customer ID sama dengan si perwakilan dari atau aliasnya dari customer titik. Nah, cara memanggil fieldnya begitu ya. Jadi, nama tabelnya yang sudah dialiaskan, terus panggil titik nama fieldnya seperti itu. Customer ID. Oke. Lanjut. Nah, kita coba sampai sini dulu teman-teman ya. Apa yang akan terjadi? Semoga jalan ya. Nah, kita lihat. Bawain dulu. Kita udah berhasil nyambungin. Kalau kita udah berhasil nyambungin, dia juga akan memanggil si table customer yang berelasi dengan kesamaan antara order customer ID dengan si customer ID yang ada di table customer. Keluar semua nih. Ini kan tadi punyanya si order sampai sini. Nah, dipanggil juga table si customers-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, makanya ada dua kan, ini kan punya order, terus dimulai lagi dengan tabelnya si customer ID. Seperti itu. Mudahkan ya teman-teman, paham ya. Nah, sekarang saya mau tampilannya begini teman-teman. Di order ID, item, amount, terus customer ID-nya ini kita misalkan karena udah nyambung nih ya, kita misalkan nama first name-nya aja. Caranya gimana? Nah, caranya kita harus customize satu-satu gitu. Misalnya order, bisa nggak ya? Dot order ID, kita coba pakai aliasnya. Terus o dot item, koma, kemudian bukan, sorry, item amount, koma, oh order, bentar ya, kan ada order ID item, nah sekarang kita ganti ininya, yang kita custom mana memanggil nama si first name-nya berdasarkan si table customer, maka kita panggil nama aliasnya si C, bukan O-nya ya, karena first name cuma ada di table customer. Oke, nah kita panggil first name. Oke, aman harusnya ini ya teman-teman. Kita run. Menakjubkan. Oke teman-teman. Nah begini. Jadi ya, nah tadi kan harusnya ini customer ID. Kalau di sini, nah kita modif lah datanya dengan memanggil table customer.
Seperti itu. Ingat ya, dengan syarat pas kalian join, pas di bagian on-nya, cari yang sama yang apa, yang di part mananya gitu. Ya karena di sini ada customer ID di orders, ya dia harus sama dengan si customer ID yang ada di customer table ini. Oke, keren ya. Nah, mungkin sampai situ dulu teman-teman materinya. Ini adalah fundamental dasar bagaimana kalian untuk melakukan select data dan melakukan select join. Begitu. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lah. Maaf. Sampai ketemu lah. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.